Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kataba alaina siyam fi syahr Ramadan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat di mana baik berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memasuki bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Sebagaimana puasa itu juga telah diwajibkan atas uhang-uhang sebelum kita. Tujuannya agar kita menjadi uhang yang bertakwa. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sapo bae uhang yang diwajibkan untuk puasa. Wajib artinya harus kita kerjakan. Kalau tidak kita kerjakan tentu kita berdosa. Sapo bae uhang yang harus mengerjakan puasa, yang wajib mengerjakan puasa. Kita kimak dalam ayat yang baru dibaca tegen, di situ dijelaskan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hai uhang-uhang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kamu itu bapak berpuasa. Di sini jelas yang diwajibkan itu amanu. Amanu arti uhang-uhang yang beriman. Uhang-uhang yang percaya. Siapa baik di antara kita percaya Allah sebagai Tuhan. Siapa baik di antara kita percaya Nabi Muhammad sebagai Rasul, sebagai Nabi, makanya wajib puasa. Nyolah percaya baik Allah Tuhan, lah percaya nyo Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah, nyolah wajib puasa. Jadi uhang yang ngaku beragama Islam wajib nyo melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Tentu uhang tidak agama Islam tidak wajib. Tapi Islam yang macam mana yang diwajibkan? Tentu Islam yang sudah baligh. Anak-anak yang belum baligh tidak diwajibkan yang puasa. Tapi kita selaku orang tua harus memulai mendidik anak kita diansu-ansu supaya nyo puasa. Mungkin nyo puasa anak-anak kita sampai jam 10, sampai waktu zuhur, atau sampai jam berapa nyo mampu. Dari kecil harus kita latih anak kita untuk puasa, walaupun anak kita itu tidak wajib puasa. Insya Allah kita selaku orang tua yang mulai mendidik anak kita untuk puasa diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan pahala anak kita puasa. Anak kecil-kecil puasa tentu tidak ada pahalanya. Tapi pahala kita mendidik anak diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang Islam yang wajib puasa, orang Islam yang sudah baligh. Anak-anak yang sudah baligh itu ditandai dengan lah bermimpi melakukan hubungan intim dengan lawan jenis, lah tumbuh bulu-bulu halus di bagian-bagian tertentu dari tubuhnya, lah berubah suaranya, tidak lagi suara anak-anak,
lah berubah postur tubuhnya pada wanita, dan juga cara bicara juga lah berubah. Itu tanda lah balik lah datang bulan bagi anak perempuan. Ini wajib puasa. Kemudian yang ketiga, yang wajib puasa itu orang yang akalnya sehat. Ya, orang Islam balik sehat akal. Artinya ya bukan orang gila. Dia orang yang sehat akalnya. Orang yang sehat akalnya dia wajib ke puasa. Kemudian yang keempat adalah orang yang bermukim. Artinya nyoh Islam, nyoh balik, dan nyoh akal sehat, bermukim. Arti ada nyoh tinggal dalam dusun itu, ada yang tinggal dalam desa itu. Nyoh tidak sedang dalam perjalanan jauh. Hanya wajib melaksanakan puasa. Oleh karena itu, harus kita perhatikan nian siapa-siapa baik orang yang diwajibkan untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan. Islam ini dikatakan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebankan suatu perbuatan kepada hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, setiap ibadah dalam agama kita itu ada rukhsahnya. Rukhsah artinya keringanan. Ada dispensasi, ada keringanan terhadap hamba-hamba Allah yang tidak mampu melakukannya. Oleh karena itu, dalam kita melaksanakan ibadah puasa ini juga ada orang-orang yang dapat keringanan. Artinya, orang itu boleh tidak puasa. Siapa baik yang dapat kekeringanan, siapa baik orang yang boleh tidak puasa, dijelaskan oleh Allah dalam ayat 184, ayyama ma'dudat. Puasa itu hari-hari yang telah ditentukan. Faman kana minkum maridan, siapa baik di antara kamu itu yang sakit, au ala safar, atau orang yang dalam perjalanan jauh, fa'iddatum min ayyamin ukhar, maka orang itu boleh tidak puasa, digantikan puasanya dengan hari-hari yang lain di luar daripada bulan Ramadan. Dalam 11 bulan itu boleh digantikan puasa dengan hari-hari yang lain. Orang yang sakit, sakitnya mana? Ya sakit tentulah, ya sakit arti tidak bisa puasa. Kalau seandainya puasa tambah sakit, ya. Bukan sakit luka kaki cik, pio aku tidak puasa, kaki tenggun, luka, itu tidak bisa. Sakit balok cik, lah tidak perlu puasa. Ini artinya sakit dalam arti kalau nyo puasa bisa bertambah parah sakitnya, makanya boleh tidak puasa. Kemudian orang yang jalan jauh, orang dalam perjalanan jauh, musafir. Orang musafir lebih perjalanan lebih dari 80 kilo, orang itu boleh tidak puasa. Ya. Jadi ini orang-orang yang diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa 'alal ladzina yutiqunahu. Dan orang yang boleh tidak puasa itu orang yang sangat berat melakukannya. Siapa orang yang sangat berat melakukan puasa itu memang tak bisa nyo puasa. Misalnya orang lah tua nian. Kalau orang lah tua nian, nyo boleh tidak puasa sebab lah lemah. Tidak puasa nian lemah, apa lagi puasa? Maka orang tua yang lah lemah nian tak bisa puasa, tak usah puasa. Ya. Kemudian wanita hamil, kalau nyo hamil tak kuat puasa, tak usah puasa. Kemudian wanita menyusui, tak kuatnya puasa, tak usah puasa, tak apa-apa. Kemudian orang sakit menahun, arti harapan untuk sembuh tu sangat kecil. Sakit menahun, kada kuat lagi puasa.
ada usah puasa. Kepada orang-orang ini, kata Allah mengatakan, orang-orang yang yutikunahu tadi, fidyatun ta'amu miskin. Puasa yang tadi, dia ada puasa, orang tua, yang tua nian, orang sakit menahun, wanita hamil, wanita menyusui. Termasuk juga orang bergawe beratnya. Gawe berat ni tidak ada pilihan lain. Itulah ada gawe. Dan gawenya ini sangat membutuhkan tenaga. Dia kalau nyepasunya tak kuat gawe kayak itu. Maka ini termasuk kepada wa'alal ladzin yutikunahu. Orang yang memang berat baginya untuk puasa. Nah, oleh Allah dikatakan fidyatun ta'amu miskin. Orang ini hendaklahnya tu membayar fidyah kepada orang miskin. Berapa banyak fidyah yang harus dibayarnya? Fidyah yang harus dibayarnya dalam mazhab Imam Syafi'i dan Imam Maliki dikatakan 600 gram beras. Karena kita Indonesia ini makan makanan pokok kita beras, nasi, yang harus memberikan beras sebanyak 600 gram beras. 6 on beras kepada orang miskin. 3/4 liter kepada orang miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairullah. Ya. Jadi barang siapa yang melakukan kebaikan itu, ya, membagi makan ke fakir miskin itu suatu kebaikan. Maka itu juga merupakan kebaikan untuknya. Tapi kata Allah mengatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau seandainya kuat untuk puasa itu lebih baik. Karena ada juga orang wanita hamil yang merasa kuat puasa itu tidak apa. Tapi kalau rasanya berdampak buruk kepada dirinya, pada anaknya, maka lebih baik tidak usah puasa. Jadi ada orang-orang yang diberi keringanan untuk tidak berpuasa, maka puasanya diganti dengan hari lain. Orang sakit, puasanya ganti hari lain. Orang jalan jauh, puasa ganti hari lain. Orang wanita datang bulan ganti hari lain. Wanita yang hamil, wanita menyusui, bayar fidyah kepada orang miskin. Wanita yang sudah sangat tua, bayar fidyah. Atau orang yang sudah sangat tua, baik wanita maupun laki-laki, tak kuat puasa, bayar fidyah kepada orang miskin. Orang yang sudah sakitnya menahun, bayar fidyah kepada orang miskin. Orang yang kerja sangat kereh ni jangan salah pengertian. Tetapi lepuhnya nak gawe, lain tak ada gawe. Itulah ada gawe. Dan itu kerja yang sangat berat, misalnya nyetun batu misalnya. Atau yang semisal dengan itu. Kalau tidak, pas sudah kuatnya, bayar fidyah kepada fakir miskin. Ini orang-orang yang diberi keringanan. Wanita dalam masa nifas, tidak bisa puasa, gantikan pada hari lain. Jadi, agama Islam ini adalah agama yang ringan. Tidak memberatkan kita, sungguh pun ringan, tentu tidak boleh kita mengabaikan agama ini. Tetap kita jalankan sesuai kemampuan kita, dan kita jalankan sesuai dengan tuntunan dari Allah dan Rasul-Nya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat menunaikan solat tarawih pada nanti malam, dan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan mulai esok hari. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.